Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah hidup rukun dengan sesama. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah ke-5, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu.
Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca secara responsoria. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Ujau kami majo tikting dihita namasa di bagasan mingguan. Tikting maragam. Dapat jolo goar ni minggu sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion ima manoktong marholong ni roha di dongan. Menang bahasa Indonesia, hidup rukun dengan sesama. Nama ngihut, torop ni par minggu na salpu, taidama di lembar tikting na adong di hita ganup. Patuluhon partangyangan, di patupa huriat tado partangyangan di hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 10 siawib. Nama kobasi sian wik estomihi, maaf dang di surat dison, sian wik maranata, nama jabui nyonya situa we siagian boru tambunan, pakobasi yon nasida doa, sian wik Bethesda el Huta Barat boru tarihoran, pakobasi yon nasida penerima tamu, sian wik Eksaudi Deha Silaban boru Hutapea Pakobasion Nasida persembahan. Jamita amang situa M4000 agenda situa juta julu kedua parhalado calon situa pe boru nababan. Khusus nama kobasi tangyang pangudianon sian ruas nihuria asa Roma jumolo tu konsistori asa koordinasi taringot tu sibuanon di Tangiang. Namangihut para mingguan huria. Di minggu tanggal 31 Oktober 2021 di Patupa Huriat tado para mingguan songon nasomal ima di pukul 8.30 saat tusia 30 wit sian wik Bethesda dohot wik Eksaudi kebaktian bahasa Indonesia. Jala di Patupa do live streaming tus jemaat nasoboi marpungu di gerejaon alani situasi kesehatan dope nuain. Pukul 10.30 sahat rodi 10.30 ima wik maranata dohot wik estomihi kebaktian bahasa Batak. Namangihut ulang tahun huria. Di minggu tanggal 7 November 2021 Patupa ni huriat tama perayaan ulang tahun huria napa 28 tawaton. Alani songon ucapan syukur di Patupa Huriat todo pelian marhite amplop jala mamuka minggu 17 Oktober 2021 jala nungabe tabuat sian situa wek tabe amplop ulang tahun. Di pasahat ma amplopi muse tuhuria marhite kantong pelian dohot marhite situa wek tabe. Napa nopon
Natal kategorial. Marhite tiktingon di pabotohon huriata tusude punguan kategorial asa patupahon rapot lao patupahon ibadah Natal kategorial. Papituhon rapot program 2022 kategorial. Marhite tiktingon asa di patupah huriata punguan ganup kategorial ma rapat rencana program kategorial 2022. Pauluhon rapat kategorial lansia di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.04 WIB di pabotohon ma marhitek tiktingon asa marpunguma kategorial lansia ni huriata patupahon rapot kegiatan 2020 sada dohot program lansia 2022. Napasiahon rapot pendeta hatopan. Rapat pendeta hatopan di Patu Pamai Hamuka tanggal 25 sahatu tanggal 20 Oktober 2021 di kantor distrik di Bogor. Borhatdo uluani huriata madohoti rapoti. Tatangnya konma asa merdalan rapoti di bagasan asini rohana. 10 Sinode Distrik 2021 Sinode Distrik 20 lalu Deboskap di Patupa Mamuka tanggal 20 sia sahatu tanggal 30 Oktober 2021 di kantor distrik Bogor. Borhatdo uluani huriata dohot utusan distrik Ima Amang Situa J Marpaung madohoti Sinode Distriki. Napasapul sadahon hari ulang tahun Majelis dohot ruas ni huriata pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas ni huriata na barulang tahun di mingguan Ima mulai tanggal 24 Oktober sahatu 30 Oktober 2021 Nats pembimbing Filipi 4 ayat 4 tajahama di bagas tabe namangihut titikting parhepengon boima tajaha di lembar tikting na adong dihita ganup songonima tikting pakobasion parhepengon ni huriata sa mingguan dot akan nanaing si hobasan tu minggu naroon. Moliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi tu hanimana sa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana. Ganup mahita manang yakon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asa tu remerdalan bain sangap ni goar ni tu hatta. Mauliate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Ulangan 24 ayat 17 dan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini dibuat temannya dengan kalimat manoktong marholong ni roha didongan, hidup rukun dengan sesama, hidup berdamai dengan sesama, hidup dengan bahagia bersama-sama dengan orang lain atau dongan. Di dalam zaman sekarang tentu banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak hidup di dalam kerukunan, baik itu dari organisasi besar maupun organisasi yang kecil. Organ artinya ada persekutuan di dalamnya. Di tengah-tengah keluarga, apakah masih hidup di dalam kerukunan? Masih hidup di dalam kedamaian? Atau masih hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan? Ini yang menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan dari kata hidup rukun dengan sesama. Kita kadang bergumul di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Kadang ada timbul ketidakrukunan, ada timbul ketidakdamaian karena sesuatu hal, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dilakukan oleh oknum di dalam organ itu atau di dalam organisasi itu. Tapi firman Tuhan menginginkan supaya umatnya hidup di dalam rukun, hidup di dalam damai, hidup di dalam yang saling mengasihi, hidup di dalam yang saling menghargai di tengah-tengah kehidupannya. Mengapa ada firman Tuhan khususnya hari ini tertulis di dalam ayat 17 dan ayat 18? Kalau kita membaca itu dari ayat 6, banyak juga yang dilarang di sana. Maka tidak salah kalau hukum Taurat yang dituliskan Musa bersekitaran 600 kurang lebih jumlahnya. Ini adalah salah satu bagaimana cara hidup di tengah-tengah keluarga, bagaimana hidup di tengah-tengah sesama atau dongan
di ngoluna ganup marsada-sada. Diatur oleh firman Tuhan, diatur oleh gereja itu sendiri atau persekutuan itu sendiri. Hei bangsa Israel, kamu harus bersikap kepada orang asing dan kepada orang yatim piatu, yatim saja, supaya kamu menghormati hak mereka. Jadi Musa membuat hukum untuk orang-orang Israel pada saat itu, membatasi orang-orang Israel, memperlakukan orang asing dan memperlakukan orang yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Mereka jangan diperkosa. Diperkosa artinya di sini bukan amoral seperti laki-laki ke perempuan atau lainnya. Haknya diperkosa. Apa yang dia punya diperkosa. Apa yang dia punya diambil. Jangan, kata firman Tuhan. Apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita secara sendiri-sendiri atau ganup hita noa yang di Bagasatikyon. Bagaimana hubungan saya, hubungan bapak ibu dengan saudara kakak beradik? Bagaimana hubungan kita dengan yang tidak ada lagi ayahnya atau ibunya? Biasanya orang Batak kalau sudah meninggal orang tuanya langsung dibagi itu anak-anaknya. Dia masada ninasya kangan, dia masada au pepasikolahon, ada perjanjian sana kalau orang Batak. Tapi terkadang yang terjadi, beberapa yang terjadi setelah dia sekolahkan, dia berhasil, lalu dia mengambil pajayan di bapak munajolo adong do desa ima bae menggarar saluhutna hebeng do si panganon nong pinangamu di jabukku, lalu dia mengambil itu. Apa kata anaknya? Buat tamu mah udah, buat tamu mah bapak tua. Karena tidak ada lagi orang tuanya, dia memberikan itu. Karena dia bersyukur, saya memang sudah dibesarkan keluarga bapak udaku atau bapak tuaku. Tetapi di dalam orang Israel dikatakan jangan kamu mengambil itu. Sekali-sekali jangan kau ambil itu. Jadi kalau kamu melakukan yang baik kepada anak dari saudaramu, kepada orang-orang asing, jangan kau pula minta balasnya daripada mereka. Tetapi bersyukurlah, berterima kasihlah, karena kamu mampu membantu, karena kamu mampu dan dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi jangan-jangan mereka dibatasi memang supaya jangan mengambil sesuatu dari orang yang lemah. Jangan mengambil sesuatu yang membuat orang lemah semakin lemah. Tetapi malah orang yang sudah diberkati Tuhan, orang yang sudah diantar oleh Tuhan dari tanah perbudakan Mesir menjadi hidup di tanah Kanaan, harus menjadi berkat, harus menjadi damai sejahtera, harus menjadi rukun bagi dongan tubuna, harus menjadi rukun bagi orang-orang yang di sekitarnya. Remaja Napo Sebulung semalam ada PA, walaupun belum semua yang datang PA, ada 26 yang datang PA. Tapi saya yakin bukan hanya 26 remaja Napo Sebulung gereja kita, ada yang mungkin beraktivitas yang lain, tapi kemungkinan lebih banyak orang yang beraktivitas untuk dirinya sendiri, main game di rumah dan yang lain-lainnya. Tetapi ada 26 datang
semalam dan saya sampaikan, hei, ingat anak-anak, remaja napa sobolong, ingat sejarahmu, ingat latar belakangmu. Jangan kamu sombong di tanah Kanaan ini, jangan kamu sombong di tanah Kalimantan ini. Tanya orang tuamu. Mereka berangkat dari kota Medan, berangkat dari kota-kota lainnya. Apa yang dibawa? Paling banyak bajunya 5 pasang. Itu kan? Paling banyak. Apalagi yang dibawa? Kadang dibawa bule-bule. Alaisa ipontianak dang merguna, dang makan. Alana bule-bule na mulu matari par laut, dang mangguna na. Ipabor hat do bule-bule adong doi. Adong do muse dipabor hat dengan hanya modal akiu habis taronna. Tetapi ada yang lebih besar dari situ, diberangkatkan dengan karakter spiritual atau hubungan baik dengan Tuhan. Jadi orang tua kita itu molo mangarat tuan non sibonaron, misal maju tuawati ulu do sesak noengon, maka orang tua ikut jolma luar hobiah asa borhat to. Jadi dipaksa umur 15 tahun kelas 2 SMP, kelas 1 SMP harus kamu sudah malua dulu mengatakan imanmu kepada Kristus, maka kamu berangkat merantau. Jadi itu yang diberangkatkan. Terus apa rupanya ilmu kita kelas atau SMA, tamat SMA belum ada, tapi diberangkatkan dengan iman oleh orang tua kita, berangkat dengan iman spiritual, berangkat ke Kalimantan ini, memikirkan ketika saya sampai di Kalimantan nanti, pasti Tuhan memberkati saya, pasti Tuhan memberi saya kehidupan, pasti Tuhan memberikan saya pekerjaan, pasti Tuhan memberikan aliran-aliran berkatnya kepada saya. Maka kita hidup saat ini, itu kan? Aiwan hamuna sanhuta, tidak ada kekayaan, adong tano tabuan, dengar. Tapi paling sedikit orang yang bersekutu di gereja ini, pasti sudah ada tanahnya di Kalimantan ini. Satopak manang nesere cepupe, adong isi tanona. Kita tidak ada bawa itu dari sana. Kita hanya bawa iman kepada Kristus. Upaya ingok mana sida, ingat sejarahmu, tanya ayahmu, tanya ibumu, ingat bahwa kamu dulunya adalah tidak mempunyai apa-apa di Kalimantan ini. Karena itu harus menghargai orang yang lemah, harus menghargai orang yang tidak ada apa-apanya di tengah kehidupan ini. Menghargai kerukunan, karena mereka yang kita jumpai di Pontianak ini misalnya, mereka berukun, mereka menerima kita sehingga kita bisa di sini. Tapi peliharalah itu, hargai orang-orang lain, dongan, hargai suku yang lain, hargai siapapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jangan sombong, jangan meninggikan hati, jangan meninggikan apa yang kita telah punya, karena itu bisa diambil suatu saat nanti, sama dengan seorang yatim piatu atau yatim yang ada di teks kita ini. Bisa diam. Tapi firman Tuhan menginginkan bangsa Israel ketika itu dan kita saat ini, hargai, kasihi, cintai, supaya hidup di dalam kerukunan. Kemudian orang-orang yatim piatu di bangsa Israel itu, kalau sudah mati ayahnya, mati ibunya, tanah yang dia punya kembali kepada saudara-saudaranya. Jadi mereka tidak ada punya apa-apa. Akhirnya datang Musa, kamu harus menghargai itu. Kalau bisa, jangan engkau ambil itu hak mereka. Yang kedua, di dalam firman Tuhan, jangan engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai.
Memang kalau di bangsa Israel, kalau sudah mati suaminya, tanah itu karena tidak dihitung di sana para perempuan di garis keturunan, maka tanah itu tidak boleh dia miliki, diambil lagi dengan saudara laki-laki suaminya itu, diambil. Jadi janda di sana tidak mempunyai apa-apa. Alemolo di halak Batak, jika di orang Batak tidak ada diambil itu. Pakai mak pasikolahon geleng bi. Lebih tinggi kita berarti orang Batak ini. Bahkan seorang perempuan ada pajayannya, orang Batak. Seorang perempuan ada pajayannya. Ada 5 laki-laki, 1 perempuan atau 2, dibagi 5 ini untuk perempuan 1. Itu orang Batak. Jadi dia mengasihi para perempuan di tengah-tengah keluarganya. Jadi bangsa Israel dikatakan di sini, jangan kau ambil itu. Jangan kau ambil itu hak mereka. Jangan kau ejek mereka. Jangan kau lecehkan mereka. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya, maaf ya, yang sudah tergolong dalam firman Tuhan kita ini, janda misalnya, seorang diri di tengah-tengah kehidupan modern sekarang, dan ada lagi perbedaannya. Ada yang kita sesalkan lagi. Sebenarnya kalau dia sudah janda atau sudah meninggal suaminya, itu adalah kehormatan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kehormatan itu digunakan menjadi ketidakhormatan orang lain. Dan hargabe. Buah arwah multa bereng zaman nuaingon ati. Holan dang busuk dobe bakai. Dang busuk dobe bakai suami nai dang 2 tahun dobe. Nga naing muli muse. Alay dang arok sakitai. Tapi zaman sekarang ini ada. Naing muli semua martahi-tahi tunasi. Subusuk dobe bakai. Habis ada Batak di bait tujung. Memang ada Batak honno yang masuk murah-murah bereng. Dan lewat dobe bakke sejulu jabu, ya budak dobe ngai buka tujung. Ayo kan? Alania mamereng tikki mang. Bayi majo, buka tujung dobe hita hula-hula. Habe sui kubur dobe. Bentar lagi dang adong bei tujungi. Molo songoni do tabayan. Kenapa ada tujung? Aka inang nababadu. Aka ina nami di sonong tinggal hon orang-orang terkasih. Masa adong tujung? Menyatakan bahwa tujung itu berat. Mohok. Dan 2 orang supaya tidak terjadi seperti itu. Dan 2 orang yang sudah mertujungon, dia mengatakan Tuhan ini panas sekali. Semoga anak-anakku tidak lagi mengalami yang seperti ini. Tidak lagi mengalami yang seperti ini. Nah yang mana mengalami sampai tua. Sampai tua kan tuson nama. Orang itu juga satokin mulak nama tuson. Itu doanya. Maka tujung inamate makar, maaf ya, namate makar. Tujungnya dibuka setelah suaminya itu dikuburkan. Mulak jomuse tujebu baru dibuka. Supaya apa? Dia benar-benar, bukan kita mau meniksa, dia benar-benar berdoa berat sekali. Berdoa kepada Tuhan. Bukan kita mau meniksa dia supaya dia kepanasan, tidak. Tapi itu adalah kehormatan seorang perempuan yang mabalu atau seorang laki-laki yang mabalu, kehormatan untuk mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan anak-anaknya tidak mengalami hal itu. Karena dia alami sungguh
pahit dan sakit. Tapi itu kehormatan. Dan berbahagialah bisa mendoakan orang, bisa mendoakan anak-anak kita begitu. Supaya Tuhan mendengar. Digargadui. Jadi seorang yang sudah ditinggalkan suaminya itu adalah kehormatan. Argado. Na sono do ko sinaking. Daksa tao dope. Nga mulai ba na marca rambut. Baju na merah. Ito runa na biru. Iba na 3 dimensi. Wala roma tanyari biru. Wala son na gulap. Son na ungu. Wala gulap. Son na botar mo siya. Bah, ay wado ninataw na naroa. Yang terjadi. Alani ihitang na dison. Kehormatan itu kita harus kita ambil. Kita punya. Unang tapamago. Kehormatan ta. Songon sahalak. Naung nitinggalhon ni. Ama manang na ina di bagas na. Mulai po napasugit. Dan ipaluas 28 balian. Dalam sebulan. Ijabu majotoros. Dan iluas at tukode. Ay ho, terberkode doho nang pe. Baru do ho. Dan iluas tukode. Dia merenung. Bukan berarti meniksa dirinya. Tetapi berdoa kepada Tuhan. Jangan mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Itu artinya seorang janda harus menghargai kehormatannya. Supaya siapa? Supaya orang-orang yang di sekitarnya menghargai dia juga. Jangan minta dihargai sementara kita tidak menghargai diri kita. Tidak menghormati kehormatan kita. Itu tidak boleh. Itu timpang. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan bangsa Israel ketika itu. Kalau kamu sudah mengalami ini, itu adalah sebuah kehormatan. Dan kamu akan dihormati orang-orang di sekitarmu. Jika kamu memang menghidupi kehormatan itu. Enggak digadaikan lagi. Alai molo lembado ibana di si. Molo rumang do ibana di si. Totuna hitaot pe. Dangarong bena marasin roh. Dangarong bena mangalehon. Pangapulion. Dangarong bena mangalehon tangiya. Diba? Akaina. Mungkin gunang do akainan non jumulo mabelo ati. Jadi molo lengkap de penuaing. Ay tetap ini tetap kok bah. Kalau suatu saat nanti tidak ada lagi pendamping. Hargai kehormatan itu. Supaya apa? Supaya damai rukun antara orang keluarga yang lengkap dengan keluarga yang tidak lengkap. Tidak ada perbedaannya. Kedua-duanya harus saling menolong dan saling mendoakan, saling mapargogoi di bagasan ngoluna. Saling masyapulan di tonga-tonga ni ngoluna. Oh, nabi nereng noaing gabi arong do grup-grup ate. Arong grup na belu, arong grup na sumabelu. Masih hatamon. Dicahimon. Dah, harus bergaul. Satu masih tangyangan di tengah-tengah ni ngoluna. Yang berikut akan mengkenang harus kau ingat. Harus kau ingat engkau dulu adalah budak di Mesir. Ingat hamuma. Ingat sejarah seperti untuk napo sebelum semalam. Ingat hamuma sejarah. Kamu adalah seorang budak dulu. Seorang yang mempunyai dosa dulu. Orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni dosamu. Mengampuni kesalahanmu. Mengangkat kamu menjadi orang-orang yang mempunyai makna. Mempunyai arti. Karena kamu sudah mempunyai arti. Karena kita sudah mempunyai arti. Punya atau bagian dari kerajaan surgawi melalui Tuhan Yesus Kristus.
yang mengangkat kita dari keberdosaan kita. Kita harus punya arti bagi orang yang yatim piatu. Kita harus punya arti bagi orang asing yang menumpang di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang bermakna, punya arti kepada orang yang duda atau janda di dalam kehidupannya. Kon punya makna. Doa lain-lain nana asigi. Jangan engkau memeras pekerjaan harian. Ayat 14, ayat 15. Pada hari itu haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Banyak peraturan-peraturan di sini. Kalau ada orang upahan di rumah kita, unang sempat jolo terbenam matahari asa taleon upana. Unang, apalagi harian lepas. Alaido panganonna tubotari. Ido mainonna manor boras mula san perkerejuan ibuan tujabu. Muludang talean dang manga begeleng na dijabu mersugut. Jadi harus itu bangsa Israel. Karena itu amanginang di bagasan trupuk tadi bagasan tikyon nang diajak kita. Cintailah, bangunlah kerukunan di tengah-tengah kehidupan melalui firman Tuhan. Ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa di kota Pontianak ini dulu. Tapi kita diberkati oleh Tuhan supaya menjadi berkat. Maka visi HKBP, apa visi HKBP? Gabi pasu-pasu tu lihat Portibion menjadi berkat di seluruh dunia. Siapa HKBP? Bukan gedungnya, tapi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini. Di mana dipraktekkan? Bagaimana saya bertetangga, bagaimana saya mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Maka ada rukun tetangga RT, ya kan? Ada rukun warga RW. Asa rukun di tengah-tengah nih lingkungan nih. Alam molodang rukun tanotai pe boy domago, jemutai pe boy mago, hita pe boy domago. Dangarong be di Portibion. Dan arong di tanah. Alani cintai kerukunan di tengah-tengah tetangga, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah gereja kita. Karena Tuhan Yesus juga mengangkat kita untuk itu, untuk hidup di dalam kasih, mengasihi sesama manusia, sesama senasaha porsiaun, sesama gereja, sesama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Di jauh tu sido hita tahangoluam di bagasang mulutnya. Hiduplah dengan rukun dengan sesama. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi mulut tabain nadenggan tua kadongata tua kana humaliang ta na pautak kon debatado hita di si. Dia akan membalasnya di suatu saat nanti. Amsal 19 ayat 17. Untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita baca sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Arang do edenion kan? Sungguh alangkah dan alangkah indah
alangkah sungguh alangkah dan alangkah indah diam bersama hanya sesama saudara hidup rukun, diam bersama rukun. Ujung nema alangkah jadi dengan dua baik sekali kalau kita hidup di dalam rukun. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat siraman rohani dengan firman Tuhan hari ini, mengajak kami supaya hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Engkau, hidup rukun dengan sesama kami segereja, sesama kami sekelompok, sesama kami sewilayah atau sekota Pontianak ini. Kaulah yang membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat kami memelihara hidup yang rukun bersama-sama saudara-saudara kami, rukun bersama-sama dengan Engkau. Damai sejahtera-Mu lah yang hidup di tengah-tengah langkah kehidupan kami, di tengah-tengah aktivitas kami, sehingga semuanya itu menjadi sukacita bagi kami dan kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kami menjadi kebahagiaan, menjadi kemuliaan terhadap kerajaan-Mu di surga. Walaupun kami di bumi ini, tapi kami Engkau pakai menjadi gambaran cahaya surgawi yang ada di dalam hati dan pikiran kami, dan yang ada di dalam karakter kami masing-masing. Karena Engkau yang ada di dalam hati kami, karena kami ada di dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan, sebagai ucapan syukur atas firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.